ada sentimen terhadap film yang merupakan sequel dari satu film yang udah sukses dan meledak banget. Dimana film-filmnya ini kemungkinan bakal nggak akan lebih baik daripada film pertamanya atau bahkan ngerusak nama dari film pertama itu sendiri. Dan itulah yang gue takutkan ketika pertama kali gue denger film Joker-nya Joaquin Phoenix bakal dibikin sequel dengan ngangkat Lady Gaga sebagai Harley Quinn dengan sentuhan drama musikal. Dan sekarang gue udah nonton, pertanyaannya gimana filmnya? Kita bahas. Oke, jadi sebelum gue pengen coba nge-recap sedikit apa sih yang menurut gue menarik dari film Joker yang pertama itu, sampai-sampai banyak orang yang cukup suka sama film ini dan bisa dibilang salah satu film DC superhero yang lumayan artistik. Gini, menurut gue film Joker-nya Joaquin Phoenix ini berhasil memanfaatkan IP Joker sebagai karakter komik dengan world building fiksi dari sebuah kota bernama Gotham untuk menciptakan sebuah karakter bernama Arthur Fleck yang kesannya tuh humanis dan membumi. Jadi orang-orang bisa believable sama karakter dia dan ya bahkan penonton pun gak harus tahu kalau dia ini adalah Joker, musuh dari Batman. Dia cukup nonton dan dia akan kenal sama siapa sih Arthur Fleck ini. Jadi lu gak perlu superhero mania ataupun sebagainya untuk nikmatin film ini. Dan secara premis pun film ini menarik. Ngangkat cerita seorang warga sipil yang punya gangguan jiwa, nahan banyak emosi di dalam dirinya hingga akhirnya meledak karena society yang ada di sekitar dia. Somehow kita bisa empati dan ngerasa kasihan sama Arthur Fleck ini. Walaupun nantinya ke depannya tindak tanduk dia tuh adalah bukan tindakan yang bisa dibenarkan secara hukum dan moral, tapi kita juga ngerti kenapa dia bisa kayak gitu. Dan itu disampaikan dengan cara cerita yang menurut gue menarik banget. Dia ngebuka banyak celah untuk bisa kita berinterpretasi sendiri, dan diakhiri dengan ending yang menurut gue juga cukup terbuka. Dengan gimana cara mereka bercerita, menurut gue film itu udah cukup berarti di situ. Memang ada banyak hal yang ingin kita pertanyakan, tapi menurut gue jika hal-hal itu dijawab, menurut gue itu bakal ngerusak. Dan itulah yang terjadi di film kedua ini. Menurut gue udah nggak ada yang perlu diceritain, tapi mereka sayangnya malah berusaha bercerita. Jadi kesannya film kedua ini malah kayak nggak menceritakan apa-apa. Jadi film durasi 2,5 jam ini kesannya malah muter-muter di situ aja. Gue nggak bisa ngelihat jelas apakah ada perkembangan di sini. Di film pertama kita bisa ngelihat ada loh development dari karakter Arthur Fleck ini. Dari yang awalnya mendem, nyampe akhirnya dia yang ngeluap dan ngeluarin semua emosinya itu. Dimana sebelumnya ada dinamika yang terjadi dengan keterbatasan mental dia, berakhir dengan dia yang kesannya bebas, dan walaupun itu adalah sesuatu yang tidak bermoral dan salah, kita ngerasa seneng di akhir. Akhirnya dia bebas. Dan itu bisa kelihatan banget kontras ya kalau kita bandingin dia di awal film sama di akhir film. Sedangkan di film kedua ini apa? Nah, secara cerita film ini sebenarnya punya dua plot. Pengen nyajiin dua plot yang saling berkaitan. Satu, plot tentang percintaannya dia ketemu Harley Quinn, dan satu lagi adalah plot mengenai persidangan dia karena dia digugat hukuman mati oleh Harvey Dent. Kalau kalian ngikutin komik, kalian pasti tahu Harvey Dent itu siapa. Nah, kocaknya adalah gue ngeliat film ini nggak punya perkembangan, entah dari segi cerita persidangannya itu ataupun cerita percintaannya ini. Di film pertama kita udah lihat kalau misalnya masalah si Arthur ini lebih dari tentang sekedar hidup dan mati. Dia nggak tahu dia ini sebenarnya siapa, gimana, memposisikan diri gimana. Dia udah bener-bener kayak hidup mati itu udah bukan permasalahan utama. Sedangkan di sini yang menjadi urgensi untuk kita ngikutin cerita itu cuman apakah si Arthur ini bakal dihukum mati, apa berhasil bebas. Dan itu didampingi dengan cerita romance antara Harley Quinzel dengan Arthur Fleck. Yang mana secara romance juga, film ini gagal total untuk ngasih build up yang bisa kita empati ataupun ngerasa peduli untuk mengharapkan perkembangan cerita yang lebih baik daripada mereka berdua. Dan jujur, gue dan temen gue sendiri jatuhnya malah kayak ngerasa terganggu dengan adanya karakter si cewek ini. Perannya nggak begitu jelas, nggak begitu signifikan, khususnya ke perkembangan karakter si Arthur Fleck ini. Jangankan itu, bahkan dari cerita persidangan itu sendiri, kita bisa lihat kalau misalnya arah perkembangan karakter Arthur Fleck juga masih nggak jelas. Apakah dia mau dibikin yang tadinya udah menggila jadi waras, atau gimana? Gue malah ngerasa kalau misalnya di film ini, si Joker ini ya udah nggak harus jadi Joker lagi. Karena gue ngerasa dia udah jauh lebih kalem dan lebih terkontrol ketika masuk penjara. Dia nggak selepas itu juga ketika dia jadi Joker.
Intinya film ini muter-muter di situ-situ aja. Dan yang bikin film ini tambah menyiksa adalah genre tambahannya itu tadi, yaitu drama musikal. Nggak ada urgensi sama sekali menurut gue di film ini untuk bisa pakai musik. Menurut gue drama musikal itu kenapa pakai musik? Karena mereka pengen menambah tensi emosi yang epic dengan menggunakan lagu. Ya karena, tapi balik lagi, apa yang mau ditingkatkan secara emosi itu harus dilandasi oleh cerita yang seenggaknya tuh ada yang mau diceritain. Nggak perlu penceritaan yang secara penulisan itu apik, ada yang diceritain aja, itu udah cukup. Ini udah mana nggak ada yang mau diceritain, muter-muter di situ-situ aja, malah pakai musikal. Dan gimana penggunaan musikalnya? Ketika gue pertama kali gue denger, gue mikir, gimana caranya memasukkan musik ke dalam film tipikal Joker. Dan hasilnya adalah cara termalas yang bisa gue pikirkan untuk bisa masukin musik ke dalam film, khususnya musikalisasi. Jadi di setiap si Joker halusinasi atau menghayal atau ngelamun, langsung diselipin adegan nyanyi Harley Quinn dan juga Joker dalam kostum lengkapnya nyanyi di panggung. Wow, sebuah penulisan yang sangat-sangat jenius dan rajin. Dan nggak cuma di situ, bahkan di luar konteks halusinasi pun mereka berapa kali tetap nyanyi. Ya, jangankan kita bisa empati sama karakter cewek yang nyanyi mulu ini. Bahkan secara penceritaan pun nggak jelas sebenarnya dia ini siapa. Cewek yang muncul gitu aja, ngilang, dan kemunculannya nggak ngasih impact apapun ke perkembangan karakter si Joker ini gitu. Apa coba alasannya Joker yang tadinya berusaha untuk ngikutin apa kata pengacara, tiba-tiba mecat pengacara, tiba-tiba mengaku semua itu kalau udah nggak ada Joker, gue pure Arthur. Gue nggak ngeliat adanya perubahan yang kontras, yang jelas, yang apa ya, yang terlihat gitu. Mereka tuh kayak muter-muter. Susah dijelasin sih, tapi kalau misalnya kalian nonton, kalian bakal ngerti kalau misalnya film ini berputar-putar, tidak efektif menggunakan musik, dan tidak ada emosi sama sekali. Tapi sebenarnya ada sih emosi ketika bagaimana film ini berakhir. Gue merasa karakter Arthur Fleck ini dibuang dengan benar-benar sia-sia. Mereka kayak ngejatuhin dia dari jurang gitu aja, menyia-nyiakan potensi besar, dan ya, kayak gitu. Dan menurut gue ada adegan ledakan di film ini aja udah nggak masuk untuk membawa kembali energi dari film Joker pertamanya yang kesannya membumi dan manusiawi. Tapi yang masih ada yang bisa gue apresiasikan lah secara sinematografi. Menurut gue masih ada energi dari film pertamanya. Masih ada beberapa shot yang menurut gue cantik. Salah satunya itu shot Joker sama Harley Quinn pas kebakaran. Itu enak banget warna backgroundnya. Tapi sisanya ya itu aja sih. Sebenarnya mereka fatalnya adalah nggak ada yang bisa mereka ceritain. Dan itu ya nurun ke berbagai aspek lainnya. Ya udah, gitu aja dulu video dari gue tentang pembahasan film sequel dari Joker-nya Joaquin Phoenix ini, yang nggak bisa gue sebutin judulnya karena gue nggak ngerti cara pronunciation-nya. Sampai ketemu di film berikutnya, dan seperti biasa di channel gue, Sebatang Racun.